Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Saat ini kita tahu bahwa agama Islam terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan golongan. Ada Sunni, ada Syiah, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa sih penyebab agama Islam saat ini kok bisa sampai terpecah belah dalam berbagai macam kelompok dan golongan? Penasaran sejarahnya seperti apa? Mari kita bahas bersama. Berawal ketika Rasulullah wafat, dan saat itu beliau tidak meninggalkan wasiat siapa yang harus menggantikan beliau. Sehingga pada saat itu para sahabat berkumpul. Saat itu cuma ada dua golongan, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Kelompok Muhajirin adalah para sahabat yang awalnya penduduk kota Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Sedangkan golongan Ansor adalah golongan orang-orang penduduk asli Madinah yang mereka pada saat itu menolong para muhajirin atas perintah Rasulullah. Pada saat itu terjadi diskusi di kalangan para sahabat. Di situ sudah ada perselisihan siapa sesungguhnya yang paling berhak menggantikan Rasulullah, dari golongan Muhajirin kah atau dari golongan Ansor kah? Akan tetapi pada saat itu kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Mereka menyepakati tidak harus dari golongan Muhajirin atau golongan Ansor. Yang penting adalah orang-orang sahabat dekat Nabi yang paling tahu visi dan misi Rasulullah. Maka disepakatilah oleh para sahabat waktu itu, baik Muhajirin maupun Ansor, khalifah pertamanya adalah Abu Bakar. Akan tetapi sesungguhnya di balik kesepakatan dari sahabat itu, ada kelompok-kelompok golongan yang minoritas atau masih belum dominan waktu itu, yang menginginkan Ali bin Abi Thalib itu sebagai pengganti khalifah yang pertama. Inilah yang akan menjadi cikal bakal perpecahan itu. Alasannya sebagian kecil dari para sahabat yang menginginkan Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah adalah mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah sahabat, sepupu, dan anak asuh yang sejak kecil dididik langsung oleh Rasulullah. Beliau juga termasuk ahlul bait keluarga Nabi, yaitu keluarga yang tinggal serumah dengan Nabi. Akan tetapi dikarenakan Rasulullah tidak meninggalkan wasiat apapun, maka kesepakatan para sahabat itulah yang kemudian tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang pertama. Salah satu alasannya adalah usia Ali bin Abi Thalib itu pada saat itu masih terlalu muda. Pada saat itu usia beliau terpaut dengan Rasulullah itu sekitar 30 tahun. Maka dipilihlah Abu Bakar yang pada saat itu usia beliau hanya terpaut sekitar 2 tahun saja dengan Rasulullah. Jadi awal dari bibit-bibit perpecahan itu muncul dari sebagian kecil sahabat yang mendukung Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang pertama. Meskipun sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu sendiri tidak mempermasalahkan soal itu. Beliau tetap mengakui dan taat kepada kesepakatan para sahabat, di mana khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar,
kemudian disusul Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib baru yang pada urutan keempat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bibit-bibit perpecahan ini semakin meluas ketika berganti-ganti kekhalifahan. Saat di zaman Abu Bakar tidak ada masalah yang begitu berarti. Setelah itu di zaman Umar bin Khattab, bibit-bibit perpecahan itu sudah mulai muncul. Setelah itu di zamannya Utsman bin Affan semakin membesar dan bahkan memunculkan pemberontakan yang menginginkan Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Apalagi di saat itu Utsman bin Affan ini digambarkan banyak yang tidak puas dengan cara kepemimpinan Utsman bin Affan terkait dengan manajemen dan cara beliau mengendalikan pemerintahan, yang banyak menunjuk sahabat-sahabat dekat, sepupu, dan keluarga-keluarganya sendiri. Dan disitulah muncul pemberontakan yang akhirnya mengakibatkan Utsman bin Affan terbunuh. Peristiwa itu memunculkan perpecahan yang semakin besar. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, disepakati Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang menggantikan Utsman bin Affan. Saat itu terjadi gejolak. Ada kelompok-kelompok yang menuntut agar Ali bin Abi Thalib menghukum orang-orang yang memberontak dan membunuh Utsman bin Affan. Salah satu tokohnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini adalah gubernur Suriah di zamannya Utsman bin Affan, dan dia ini adalah sepupu dari Utsman bin Affan. Dia ingin menuntut balas kepada orang-orang yang memberontak dan membunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Beliau ingin meredam gejolak politik itu. Tetapi yang terjadi, konflik semakin membara, sehingga terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah melawan kelompoknya Muawiyah. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Perang Siffin. Dalam Perang Siffin ini, Ali bin Abi Thalib hampir saja memenangkan perang tersebut. Tetapi waktu itu kelompoknya Muawiyah ini membuat suatu trik dengan mengangkat mushaf Al-Quran sehingga tidak jadi diserang dan tidak jadi dihancurkan oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah gencatan senjata dan dibikinlah perjanjian perdamaian. Akan tetapi dalam situasi yang masih menggantung, karena mereka kelompoknya Muawiyah ini masih ingin menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Setelah perang Siffin itu usai, ternyata perpecahan di kalangan umat Islam malah semakin membesar. Salah satu alasannya adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib tidak puas atas kebijakan Ali karena tidak mengalahkan dan menghabisi pasukannya Muawiyah. Karena mereka berpendapat bahwa pasukan Muawiyah ini bisa menjadi bibit-bibit perpecahan di kemudian hari. Dalam kondisi politik yang semakin panas, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun tidak mampu meredam situasi itu, dan kemudian bahkan terbunuh oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang tadinya mendukung Ali bin Abi Thalib, namun karena tidak puas dengan kebijakan Ali bin Abi Thalib,
akhirnya berbalik menyerang Ali bin Abi Thalib sendiri. Terjadinya kemelut di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, kemudian para sahabat mewariskan atau membaiat keturunan Ali bin Abi Thalib untuk mengamankan situasi yang kacau balau itu, yaitu diberikan kepada salah satu putra dari Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi akhirnya Hasan pun tidak mampu meredam gejolak politik ini. Dan pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan itu justru kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang tadinya memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak itu kemudian Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin yang mendapat petunjuk yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah ini selesai eranya dan digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin pada waktu itu, dan kemudian menghapuskan sistem khalifah dan menggantinya menjadi sistem dinasti, di mana nantinya Muawiyah ini akan mewariskan kekuasaan ini justru kepada keluarga dan keturunannya sendiri. Ini kemudian dikenal sebagai dinasti Umayyah. Sejak saat itu terpecahlah umat Islam ini dalam berbagai kelompok dan berbagai golongan yang banyak. Tetapi sebenarnya bisa diklasifikasikan sebagai 3 golongan besar. Yang pertama yang menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok golongan yang mengakui kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib, atau kita kenal sebagai kelompok Sunni. Kelompok yang kedua adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah mereka yang menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti dari Rasulullah yang pertama atau menjadi khalifah yang pertama, yang kini kita kenal sebagai Syiah. Dan yang kelompok ketiga adalah Khawarij. Khawarij ini adalah mantan pendukungnya Ali bin Abi Thalib yang tidak puas dengan kebijakannya dan akhirnya berbalik menyerang Ali bin Abi Thalib sendiri. Dari yang awalnya perpecahan politik itu kemudian merembet kepada ajaran Islam. Ini dikarenakan sebagian ulama ada yang mengikuti golongan Sunni, ada yang mengikuti golongan Syiah, dan ada yang mengikuti golongan Khawarij. Dan kemudian memunculkan perbedaan konsep dalam memahami agama ini. Maka kita mengenal adanya kelompok yang disebut sebagai Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Itu adalah wujud dari perpecahan pemikiran terhadap teori konsep yang awalnya diajarkan Rasulullah, yaitu tauhid. Tetapi ketauhidan itu kemudian merembet menjadi ikut mengalami perpecahan terkait atau dipicu oleh perpecahan politik pada awalnya. Termasuk juga munculnya aliran-aliran di dalam bidang fikih. Maka kita mengenal adanya mazhab-mazhab itu. Misalnya di kalangan Sunni kita mengenal ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Itu juga menunjukkan awalnya sesungguhnya perpecahan itu adalah secara politik, tapi merembet kemudian ke bidang fikih. Bukan hanya di kalangan Sunni, di kalangan Syiah, Khawarij pun juga terpecah-pecah dalam banyak aliran. Jadi seperti itulah sejarah singkat dari munculnya banyak kelompok-kelompok
dan golongan-golongan di agama Islam yang semuanya ternyata berawal dari konflik politik pemilihan khalifah yang pertama. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Yang ingin mengkoreksi, menambahkan, atau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video-video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.